Oke, selamat datang di Ilham FT Auto ya. Sesuai judul dan gambar. Kali ini saya ingin review mobil yang kalian tuh punya budget 20 juta. Ya, kalian udah bisa membawa pulang mobil ini. Mobil yang di awal-awal keluar ya. Ini untuk generasi pertamanya ya di tahun 2004 ya, untuk menggantikan Toyota Corolla kali ya, apa ya? Hah? Soluna, ya. Dulu kan saya udah pernah review yang Soluna tuh yang tahun 2001 yang benar-benar mbahnya ini. Jadi ini saya akan review ya, dan mobil ini adalah mobil yang terkenal badak ya. Terkenal badak itu adalah ya karena mobil ini jadi mobil taksi. Oke, keunikan dari mobil ini apa ya? Langsung mulai aja untuk review secara in-depth tour ya. Kita mulai dari bagian depan dulu. Untuk bagian depan si Vios yang gen pertama ini memang lebih menarik ya. Kesannya juga mewah ya. Dan ini bukan bekas taksi ya kalau yang ini ya. Jadi ini benar-benar adalah Vios, bukan limo. Dan untuk lampunya, dia memang masih reflektor ya. Lampu sennya semua masih bohlam semua. Dan di bawahnya kalau untuk Vios ini dia sudah ada fog lampnya. Kalau limo ini nggak ada. Untuk grillnya, dia memang hampir keseluruhan hitam, tapi dia ada list chrome-nya sedikit, dan dia ada kayak semacam bentuk lekukannya begini ya. Air wiper tapi dia satu, tapi dia bagus mancurnya itu bisa ke seluruh kaca ya, dengan wiper yang dua seperti ini. Oke, kita ke bagian sampingnya. Memang mobil ini sudah tidak menggunakan pelek yang ori ya, karena pelek yang ori Vios itu dia itu berwarna silver, bentuknya kayak pisang-pisang gitu ya. Dan untuk di sini Vios dia sudah ada logo VVT-i ya, tapi belum dual untuk yang pertama kali keluar ini. Untuk kaca memandang masa lalu atau spion dia sudah sewarna body ya, dan dia sudah electric retract, tapi dia masih belum yang electric mirror, jadi masih yang lipat apa udah ya. Ntar coba kita lihat deh. Untuk handle dia sudah chrome ya. Dan dia untuk pilarnya udah sewarna body. Dia dapat talang air. Dan juga kalau untuk Vios dia dikasih list begini ya, list body. Dia ada pilarannya cuma cukup gede. Dan ada pilar C sedikit nih kalau untuk sedan ya. Walaupun dia masih satu sama pintu belakang sini ya. Oke, untuk bagian belakangnya dari si Vios ini yang gen pertama seperti ini. Dan ya kalau emang bisa dibilang mirip-mirip dengan limo dulu yang buat taksi jelas sih. Tapi dia terkesannya mewah karena ada chrome-nya. Dan dia udah ada defogger. Antena udah diganti dengan yang shark fin, tapi aslinya sih belum. Tapi dia belum ada sensor parkir ya. Untuk lampunya sendiri dia emang sudah bohlam, tapi dia udah mika bening begini ya, udah yang modern di tahun 2005. Dan dia tipe G. Nah, Vios itu memang kayak dibagi menjadi dua ya, ada tipe G dan S. Kalau tipe E mobil ini tidak ada. Ya tipe E itu mungkin yang bisa dibilang limo itu kali ya, mungkin. Nah, kita mau langsung buka bagasi aja. Kalau dari dalam pasti narik tuas dulu, kita pakai kunci ini. Kunci kontaknya dia seperti ini ya, masih kunci besi. Kita buka bagasi. Nah, bagasinya cukup lega ya untuk sebuah sedan ya di awal-awal nih keluar tahun 2004. Lega, bisa naruh koper ya 2 buah dengan kapasitasnya sekitar Dan di bawahnya sini dia ada ban serepnya tuh masih pelek kaleng ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan sebenarnya tuh, buat toolkit sebenarnya di sini. Di sebelah sini tapi nggak ada. Nah, mobil ini emang sudah tidak menggunakan pelek orinya ya, karena pelek orinya itu seperti itu dan ukurannya beda dari yang saya di depan saya ini.
Untuk yang digunakan sekarang ini profil bannya itu 195/50 ya, ring 16. Untuk rem depan, mobil ini sudah menggunakan rem cakram. Belakang, mobil ini tuh juga sudah menggunakan rem cakram. Nah, ini yang bikin saya suka dari Toyota Vios ini adalah, dan membedakan dari Limo adalah ini. Remnya. Baik tipe G, mau manual otomatis. Oke, ini dia ruangan mesinnya ya dari si Toyota Vios ya, tipe G tahun 2005. Untuk mesin memang sama ya dengan Toyota Yaris yang baru keluar di sesudah tahun 2005 ya, 2006. Sama 1500 cc ya, tapi belum dual VVT-i ya. Untuk ruangannya udah cukup rapi ya si Toyota Vios ini. Tapi memang dia udah ada ABS-nya ya. Baik di tipe G atau tipe yang langka sekalipun, yang kata tipe S itu. Yang pernah saya lihat di channelnya Hanan Review. Dan dia udah ada peredam. Oke, sekarang kita masuk aja yuk ke dalam mobil Toyota Vios ini, yang bisa dibilang ini dulu mobil rakyat ya. Bukan rakyat sih, maksudnya itu adalah mobil yang orang pengen beli ya. Dan ini penggantinya dari si Toyota Soluna ya. Benar, Toyota Soluna ya. Yang ada Toyota nasional itu, solusi nasional. Dan ini yang manual, kita review ya. Apakah nyalanya harus dinyalain pakai kopling? Kalau untuk yang versi manual, matiin dulu. Oh, nggak perlu pakai kopling guys. Jadi kita nggak perlu nginjek kopling seperti di mana? Di Yaris. Tuh, enaknya begitu ya. Tapi untuk suaranya emang benar-benar masih kedap banget ya untuk sebuah mobil tahun 2005. Kita buka dulu kacanya karena sedikit panas. Ini dia ruangan interiornya ya. Ruangan interiornya si Toyota Vios ya. Dan dia sudah menggunakan yang digital loh. Padahal sebenarnya, tapi kalau untuk yang Limo, mungkin ya dia masih menggunakan yang jarum. Kalau untuk taksi waktu itu ya. Kalau untuk Vios gini mau dia udah digital tuh, udah lengkap ya. Coba kita gas-gas itu pasti keluar tuh, itu naik tuh. Nah, kan naik kan, keren. Nih setirnya dia udah palang 3 ya. Dan dia pengaturannya baru naik turun doang ya, belum bisa maju mundur. Dia ada kisi AC di sini, saklar ya. Nih seperti ini, tuh lampunya juga cukup terang ya, tuh. Dan dia sudah terintegrasi dengan fog lamp loh, guys. Dan untuk power window di sini udah ada yang auto. Dia auto pada sisi driver aja, dan dia ada door lock di sini. Ada window lock juga. Tapi yang lain belum otomatis ya untuk door lock. Untuk door lock lagi power window-nya. Dan ini handle-nya sudah chrome. Dia ada lapisan kulitnya sedikit ya di sini, dan ada bahan fabriknya. Dan juga di sini ada door pocket ya, ada speaker. Spionnya ternyata memang belum electric retract. Jadi harusnya kita manual ya untuk melipat spionnya. Dan dia di sini tempat penyimpanan. Untuk bangkunya dia baru ada recline ya sama sliding ya. Dia belum ada yang pening di bangku. Dan untuk kunci kontaknya di sini nancepinnya ya. Untuk wiper dia sudah intermittent ya. Dan untuk tipnya sendiri masih yang manual seperti ini ya. Ada CD dan kaset. Bener-bener masih yang orinya nih ya, bukan yang di custom. Ini aslinya dia ini masih begini. Ini udah cukup mewah ya. Karena kalau Limo mungkin ini ya, sini ya bolong dikasih single din. Dan untuk di sini ada jam digital yang masih sesuai dengan jamnya kita nih. Jam yang sesuai dengan di HP, masih bagus. Dia ada auto tripnya, kita bisa atur di sini ya, tuh. Dan ini bisa kita atur cahaya speedometernya tuh, kalau mau terang, mau agak digelapin. Dan ini ada defogger. Jadi ada lampu hazard di sini.
Dia ada kena forced air. Dia ada AC. AC-nya kita coba. Masih dingin banget. Dan di sini ada suhunya. Dan ini buat posisinya ya. Tapi dia belum ada untuk yang bagian defogger itu belum ada. Ini sini doang nih buat kaca. Ini tempat penyimpanan kecil. Di bawahnya lagi tempat penyimpanan. Nah, ini bisa kalian jadi buat custom buat audio yang di bawah. Tapi ini mau bisa diganti TV sih, bisa di custom juga sih ke atasnya. Ini buat nyimpan aja nih bawah sini. Dia di sini ada socket lighter. Dia ada asbaknya. Tapi ini bisa jadi power outlet kalau kalian nggak ngerokok. Untuk transmisinya dia sudah manual ya, 5 speed ya. Dan di sini dia ada rem handbrake yang model tarik. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Dan di atasnya juga ada tempat penyimpanan, tapi kecil ya. Nah, perbedaannya kalau si Yaris dan Vios itu emang karena badge-nya Yaris itu cuma sebenarnya juga adalah badge-nya si Vios ini. Tapi memang dia di sini kalau Vios nggak ada tempat penyimpanan, jadi ini polos. Walaupun dia speedometernya memang posisinya ini adalah dulu pertama kali mobil ini keluar. Ini sangat unik sekali. Dan untuk seat belt dia sudah hair adjuster loh, jadi bisa diatur tinggiannya. Ada hand grip, model retract lagi, fix. Dan dia ada sun visor ya, tapi belum ada kacanya. Dan dia spion tengah sudah ada night view dong. Di sini emang gak ada lampunya emang terhubungnya ke sini. Nah, jadi dia langsung ke bangku tengah sekalian. Tuh. Dan juga di sini ada sun visor. Ini malah ada kacanya ya. Nah, sebelah kanan malah ada kacanya, sebelah kiri kagak. Harusnya biasanya sebelah kanan nggak ada kacanya loh. Kebalik. Dan ini tetap bisa dicopot ya. Yeah. Tapi dia ada cut holder juga sih di sini. Tuh. Dia ada spion tengah tadi. Oh ya, ada night view. Tapi jujur sih nih, dengan harga budget 60 juta nih, kalian udah bisa mendapatkan mobil yang udah video ulang nih, masih nyaman duduknya, nih enak banget saya juga dengan posisi nyetir saya. Dan ini koplingnya juga enteng banget masih. Dan nih remnya juga masih pakem apa gini kan. Kalau mobil kayak gini ABS enak banget. Dan gasnya masih halus guys, Dan untuk di sini kita ubah tadi tripnya dari sini. Nah, untuk kilometernya mobil ini memang sudah agak cukup tinggi ya, 278.639 ya. Tapi ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget sih, masih oke lah karena ini mobil udah 2005. Kecuali 200.000 mobil ini baru tahun 2020. Nah, itu baru mobil capek. Atau 2020 deh, 2017 deh yang udah 5 tahun. Nah, baru tuh capek karena mobilnya berarti dipakai terus selama 5 tahun itu. Kalau ini jarang-jarang pemiliknya. Apa kita mau nyoba duduk belakang Vios ini? Kalau buat saya sih ya, duduk di belakang di Vios ini ya sedikit nyaman nggak nyaman sih, karena dengan tinggi saya yang 180 itu ya jelas agak kurang nyaman. Kalau belakang sini enaknya buat anak kecil nih. Jadi bagi kalian kalau mau lihat langsung nih, atau nggak punya budget 60 juta, apalagi kalian baru menikah ya, atau enggak yang gini, kalian udah punya anak, punya budget 60 juta ya, pengen punya mobil ya dengan harga segitu. Jadi buat daripada kalau pakai motor takut panas-panasan sempit gitu ya, apalagi kalau udah punya anak, bisa jadi acuan referensi nih mobil sih. Dengan setirnya masih enak banget begini ya, walaupun saya nggak bisa coba jalan, tapi ini saya jamin nih, mobil ini adalah mobil yang paling mantap, yang paling nyaman lah untuk semua yang punya budget itu dengan beli mobil ini nih. Apalagi nih dia masih pabrik asli semua. Kalian bisa modif juga kalau kalian ada dana lagi tambahan ya, kalau beli mobil ini bisa dimodif gitu ya. Dan nggak kelihatan malu-maluin, walaupun mobil ini sudah berada di umur ya sekitar 17 tahun. Jadi istilah ini mobil ini baru meranjak dewasa ya untuk sebuah umur, tapi tetap masih mulus semua ya gitu ya. Tapi ya memang zaman dulu untuk ini belum ada airbag ya. Udah lah ya, nggak usah duduk belakang. Soalnya di belakang paling cuma ada side pocket ya, seperti ini.
Kalau sebelah kanan nggak ada side pocket sama sekali. Oke. Oke, untuk kalian nih yang mau lihat langsung mobil si Toyota Vios ini jujur ya, dengan harga yang kalian masih bisa melihat mobil ini itu masih nyaman dipakai. Tadi saya udah reviewin depth tour, duduk di dalam semuanya ya, itu udah masih enak banget ya, dalam-dalamnya masih bagus, rapi ya. Ini juga nih catnya semuanya masih mulus ya. Jadi berasa dengan kayak mobil baru, apalagi dengan platnya nih. Plat unik ya, sekarang memang masih unik karena ini plat ini masih jarang-jarang yang ada di Indonesia karena pemerintah akhirnya meluncurkan plat putih seperti ini ya. Jadi nanti sekitar 2027 akhir ini, di tahun ini semuanya akan berubah menjadi putih mobil ya, apa tuh platnya ya, putih hitam seperti ini ya. Kenapa nggak dari dulu aja ya? Jadi biar kelihatan kayak berasal dari luar negeri ya, apalagi kalau mobil-mobil mewah gitu ya. Ini sangat keren sekali sih sebenarnya. Oke, jangan lupa klik like bila menyukai video saya ini, dan jangan lupa subscribe juga channel saya ini di Ilham FT Auto ya. Dan bagikan video saya ini ke grup WA kalian ya, atau sosial media kalian ya. Karena kita berbagi dengan pikiran yang positif itu lebih enak ya, daripada kita membagikan yang hal-hal yang negatif. Oke. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.